Makanya kita sebagai masyarakat makhluk sosial dalam kehidupan sehari dalam berkumpul dengan sesama manusia harus ada rasa saling mengalah, ya kan? Kalau misalnya ini kita mengalah sedikit untuk suatu kebaikan, kenapa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di dialog bersama tokoh agama yang merupakan kerjasama antara Forum Kerukunan Umat Beragama, Kantor Wilayah Agama Provinsi Kalimantan Barat, dan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Telah hadir bersama kita pada kali ini Pak Suryanto mewakili Matakin, Pak ya. Benar. Konghucu. Selamat datang Pak di Dialog Kerukunan pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih Pak Sur sudah hadir. Sebagaimana biasa mungkin nanti Pak Sur memperkenalkan diri dulu Pak. Dan nanti kita bisa lanjutkan bincang-bincang kemudian Pak ya. Silakan Pak Sur. Baik, terima kasih Pak. Nama saya Suryanto BSCSH. Saya sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Kalimantan Barat, juga sebagai pengurus FKUB Kota Pontianak. Terima kasih Pak Sur. Jadi pengurus Matakin Provinsi Pak ya, dan pengurus FKUB Kota Pontianak. Sebelum itu saya ingin menyapa dulu sahabat-sahabat kerukunan di Kalimantan Barat dan seluruh pengurus dan anggota FKUB Provinsi Kalimantan Barat dan 14 kabupaten kota. Jangan lupa untuk yang menyaksikan dialog ini bisa ditonton di 3 channel YouTube sekaligus. Pertama FKUB Kalimantan Barat, Kantor Wilayah Agama Provinsi Kalimantan Barat, dan IAIN Pontianak. Pak Sur, apa kabar nih hari ini? Kabar baik. Baik, alhamdulillah ya. Sebagaimana kita tahu Pak Sur, hari-hari ini banyak sekali tantangan tokoh-tokoh agama Pak Sur ya di dalam menyikapi problem kebangsaan dan negara kita hari ini, bahkan juga mungkin di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Nah, tentu setiap agama atau lembaga agama punya tanggung jawab moral untuk menjaga kerukunan, menjaga harmoni, menjaga perdamaian demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kita tahu di dalam sejarah Indonesia itu lahir justru karena berangkat dari keragaman dan kemajemukan sebagai modal sosial yang sangat besar. Nah, Pak Sur, bagaimana merespon atau menanggapi problem-problem sosial bangsa ini pada hari-hari ini, Pak? Ya, terima kasih Pak. Nah, kita semua tahu bahwa negara kita ini majemuk ya, terdiri dari banyak suku bangsa, begitu juga agama dan agama yang formal di Indonesia. Jadi ya kita memang semua berharap rakyat atau masyarakat Indonesia itu harus akur, rukun, ya, agar negara bisa maju. Nah, akan tetapi kita tidak juga bisa menyangkal bahwa di dalam hidup bermasyarakat pasti ada gesekan-gesekan. Tentunya itu sebelum terjadi gesekan, nah itu tugas dari kita semua, baik itu aparat, ya, aparat keamanan, ya, atau kepolisian maupun sebagai tokoh agama atau tokoh masyarakat maupun tokoh adat, itu juga harus berperan. Nah, peran serta dari berbagai tokoh itu termasuk tokoh agama, saya pikir ya minimal kepada umatnya sendiri. Di internal ya? Di internal itu paling minim. Ya, ketika kita membina umat kita baik melalui waktu sembahyang, katakanlah khotbah, ya,
itu bisa memberikan pencerahan kepada umat agar ya hidup masyarakat itu harus ada saling toleran, harus ada saling harga menghargai, ya saling menghormati. Nah, hal-hal seperti ini harus dipegang dengan benar. Nah, dalam hal ini saya pikir yang paling penting ini dalam kehidupan ini harus saling mengenal, harus bisa saling kumpul antara etnis yang satu dengan etnis yang lainnya. Begitu juga berbagai macam agama harus saling mengenal dulu. Nah, kalau kita mengenal, maka akan terjadi kasih sayang di antara yang saling kenal itu. Nah, berikutnya akan saling memahami. Nah, udah kenal, pasti kita dengan teman-teman kita atau dengan siapapun kita paham. Nah, kalau ada terjadi pemahaman di antara semuanya kalau terjadi apa-apa bisa saling memaklumi. Karena kita udah tahu, misalnya sifatnya agak pemarah. Nah, kita nggak boleh karena dia pemarah kita juga lawan dengan marah. Kan bisa terjadi gesekan. Nah, hal seperti ini kita bisa memahami. Nah, berikutnya harus mempunyai jiwa mengalah untuk suatu kebaikan. Nah, kalau misalnya masing-masing ingin menang, ya pasti akan terjadi gesekan. Makanya kita sebagai masyarakat makhluk sosial dalam kehidupan sehari, dalam berkumpul dengan sesama manusia harus ada rasa saling mengalah. Ya kan? Kalau misalnya ini kita mengalah sedikit untuk suatu kebaikan, kenapa tidak? Nah, poin yang terakhir dia bisa ada jiwa memaafkan. Jiwa memaafkan. Karena kenapa? Setiap misalnya ada persoalan, misalnya katakanlah contoh yang paling paling ekstrim, kita difitnah misalnya, kan ada rasa gimana gitu kan. Nah, rasa dendam, rasa marah itu kan jadi beban pikiran. Nah, kalau misalnya kita ada jiwa untuk memaafkan, hati kita, pikiran kita akan plong. Jadi bukan saja manfaatnya bagi orang lain, tapi manfaatnya juga bagi kita, perkembangan jiwa kita. Prinsip-prinsip ini yang saya sebutkan tadi ini perlu dijaga oleh semua, semua manusia, baik etnis apa maupun agama apa, ini perlu tertanam dirinya. Saya pikir itu ya. Sebenarnya kalau di dalam doktrin Konghucu, Pak Sur, ada nggak sih yang spesifik ya, artinya ajaran atau doktrin atau katakanlah semacam rujukan, ya bisa disebut sebagai rujukan teologis gitu ya, yang lebih spesifik untuk menjaga harmoni, kerukunan baik di internal maupun dengan orang yang berbeda keyakinan? Ya tentu ada, Pak. Jadi begini, di dalam agama Konghucu ada yang kita sebut dengan konsep yin yang. Konsep yin yang. Mungkin yin yang ya. Yin yang. Itu saya sering dengar tuh. Ada bundaran. Yang ada bundaran. Ada sebelah hitam, sebelah putih. Hitam putih. Ya. Itu maksudnya apa tuh, Pak? Di dalam yang putih itu ada titik hitam. Di dalam yang putih ada titik hitam. Yang di dalam separohnya yang hitam itu ada titik putih. Nah, sebenarnya makna dari itu adalah sejahat-jahatnya orang, yang hitam nih, sejahat-jahatnya orang pasti ada kebaikan dalam dirinya. Meskipun setitik itu. Nah, setitik itu. Nah, begitu juga yang putih. Sebaik-baiknya manusia, tentu ada kesalahan. Ada kesalahan. Nah, itu melambangkan yin yang. Nah, yin yang ini adalah maknanya adalah keseimbangan, keserasian, keselarasan, keharmonisan. Makanya ya kita contoh yang paling ekstrim ya. Makan terlalu kenyang, misal sehari sekali makan 4 piring, 5 piring. Itu merusak. Itu lapar apa nafsu itu? Itu sangat merusak, ya kan? Bisa sakit itu. Iya. Apalagi sehari 2 hari nggak makan, itu juga sakit. Ya kan? Bisa sakit mah. Jadi terlalu kenyang tak boleh, terlalu lapar juga nggak boleh. Pokoknya yang terlalu tuh nggak bisa. Makanya yang paling penting adalah tengah, ya kan? Seimbang. Harus seimbang dan selaras. Konsep
yin yang ini ya keselarasan dan keharmonisan. Sebenarnya itu mengandung filosofi moderat ya. Benar. Moderasi itu moderasi ya. Ada beragama. di dalam moderasi beragama itu tersimbolisasikan oleh yin yang itu di dalam Konghucu ya. Iya. Makanya kadang-kadang kalau misalnya siapapun dia, Pak, katakan ada berkeluarga, coba kita tempatkan diri kita sebagai istri. Wah, kerja. Ya kan, di rumah tangga, nyuci, nyetrika, masak dan lain-lainnya. Kira-kira capek nggak ya? Ya kan? Kita memposisikan diri sebagai dia, sang istri. Nah, begitu juga kalau misalnya kita bertengkar dengan marahin orang lain. Nah, kita posisikan diri kita kena marah. Bagaimana reaksi kita? Nah, kalau setiap perbuatan kita memposisikan pada diri orang, nah itu akan terjadi keseimbangan. Kita memposisikan diri kita dicubit dengan kuat, dicubit orang, sakit gak ya? Nah itu. Jadi posisikanlah diri pada posisi orang lain, baru bisa paham. Begitu juga sekarang misalnya katakanlah ada mayoritas minoritas. Yang mayoritas merasa dia powernya lebih tinggi, ya kan? Yang minoritas merasa tertekan. Nah kadang-kadang yang mayoritas harus memposisikan diri pada yang minoritas. Begitu juga sebaliknya yang minoritas juga harus memposisikan diri pada mayoritas. Kalau saya mayoritas bagaimana nih? Ya kan? Boleh nggak saya bertindak seperti ini? Saling memahami. Saling memahami. Nah, disitulah terjadinya keseimbangan, keselarasan. Nah, maka prinsip-prinsip ini sangat penting sekali. Itu yang pertama tentang konsep yin yang. Yang kedua adalah tentang konsep kepentingan umum. Kepentingan umum. Di dalam salah satu ayat dalam kitab suci agama Konghucu mengatakan bahwa seorang Chunze itu kesusilaan. Chunze. Seorang yang susilawan itu mengutamakan kepentingan umum dan bukan kepentingan kelompok. Dan seorang Xiaoren itu orang yang kerdil. Itu mengutamakan kelompok dan bukan mementingkan kepentingan umum. Nah makanya antara Chunze atau manusia kesusilaan dengan Xiaoren, ya manusia yang rendah budi, itu bertolak belakang. Ya kan? Nah kita harus sebagai Chunze, manusia yang susila, jadi susilawan. Nah manusia yang susila itu akan mementingkan kepentingan umum. Tidak mementingkan ini kelompok agama saya, ini kelompok etnis saya, ini kelompok apa gitu. Itu nggak boleh. Harus mementingkan kepentingan umum. Nah kalau misalnya dalam ukuran negara ya kepentingan nasional. Konteksnya gitu ya. Itu yang kedua, konsep yang kedua. Konsep berikutnya adalah tentang konsep semuanya saudara. Semuanya saudara. Semua kita saudara. Ya, itu ada dalam salah satu ayat dalam Sabda Suci pasal 12 ayat 5. Di situ mengatakan bahwa di 4 penjuru lautan semuanya saudara. 4 penjuru lautan. Di 4 penjuru lautan. Arti dari 4 penjuru lautan itu dunia. Di dunia itu semuanya saudara. Nah, memang ayat ini sangat cukup terkenal, cukup dikenal oleh umat Konghucu, karena memang sering dipakai di 4 penjuru lautan semuanya saudara. Jadi apakah dia bule, apakah dia warna kulit hitam, atau apakah dia orang Asia yang sawo mateng, ya kan, atau agama apapun, sama saudara. Sepanjang dia datang dari salah satu 4 penjuru dunia tadi ya. Luar biasa ajaran Konghucu nih ya. Terus begini Pak Sur, ini kan itu kan semacam doktrin atau filsafat atau pandangan teologis atau filsafat Konghucu Pak Sur ya. Nah karena agama-agama ini kan mengorganisasi ya, banyak sekali organisasi-organisasi dari agama. Nah sebagai organisasi misalnya Matakin gitu, kira-kira ada nggak langkah-langkah atau program-program dan langkah-langkah strategis untuk
menurunkan tadi ajaran-ajaran yang mulia tadi di dalam konteks pergaulan baik internal maupun eksternal? Memang dalam hampir semua agama ya kurang lebih sama, bahwa nilai dari kitab suci itu, nilai dari agama itu akan menjadi budaya. Ya. Akan menjadi budaya. Jadi karena kita acuannya adalah kitab suci, jadi lama kelamaan yang kita jalankan ini menjadi suatu budaya, kebiasaan, di kebiasaan. Nah, saya lihat hampir setiap agama seperti itu, ya kan. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang baik inilah, ya kan, yang menjadi dasar kita dalam hal bergaul dengan sesama kita, sesama manusia. Kalau misalnya yang kita bawa itu baik, ya kan, misalnya menghormati orang, menghargai orang, ya, terus ada tenggang rasa, ya kan, terus ada sifat mengalah, ada jiwa memaafkan, dan lain-lain yang bersifat baik, itu tentu di mana pun kita berada, pasti ada. Dihargai, juga ada kasih sayang di antara sesama, walaupun itu berbeda etnis atau berbeda agama. Terus gini Pak Sur, biasanya kalau di dalam agama-agama itu kan ada peribadatan atau simbolisasi gitu Pak Sur ya. Dan kalau di Konghucu ini ada nggak budaya yang itu mencerminkan bentuk bagaimana membangun toleransi atau harmoni? Itu biasanya disimbolisasi dalam bentuk budaya apa kalau di dalam Konghucu? Kalau agama Konghucu agak sedikit identik dengan Tionghoa ya. Tionghoa ya. Jadi kalau budaya Tionghoa itu kan ada namanya naga, nah itu dia. Ada barongsai, dan lain-lain. Jadi sebenarnya ada sejarahnya juga sih tentang naga, ya kan. Ketika Nabi Konghucu mau lahir, itu memang dijaga oleh dua naga. Ya, itu sejarahnya seperti itu. Memang banyak ya orang yang tidak tahu tentang budaya itu, dikira ini dongeng. Ya kan? Apakah benar nih ada naga, ya kan? Tetapi ternyata di dalam sejarah agama Konghucu bahwa ketika Konghucu sebelum lahir ada muncul dua naga untuk menjaga. Nah, kalau kita lihat budaya Tionghoa khususnya kita lihat di Kalimantan Barat, bahwa ya misalnya ketika Cap Gome, ya kan, baik di kota Pontianak maupun di Singkawang. Nah, itu luar biasa. Ya, apakah ini cuma etnis Tionghoa? Tidak. Ya, semua etnis boleh terlibat dan boleh nonton. Bahkan banyak wisatawan dari mancanegara datang terutama di Kalbar nih, Singkawang ya. Hampir tiap tahun Cap Gome itu luar biasa ramainya. Nah, adanya momen ini, budaya ini akan mempersatukan anak bangsa, ya kan, bekerja sama. Saya lihat baik di kepanitiaan maupun melebur, yang terlibat itu melebur, sangat melebur. Dan itu efektif jadinya ya. Benar. Nah, terus begitu juga barongsai. Kita lihat Pak, budaya khususnya untuk di Kalimantan Barat kan banyak etnis ya, ada Dayak, Melayu, dan etnis-etnis lain. Masing-masing punya budaya itu ya dilestarikan dan dikembangkan, akhirnya ya kita bisa saling mengisi. Untuk umat Konghucu atau orang Tionghoa juga bisa gabung di dalam kegiatan-kegiatan budaya Melayu, kegiatan budaya Dayak, dan kegiatan budaya Jawa atau kegiatan budaya apa saja. Nah, terbukti kami ya, terutama saya juga sebagai pendiri Majelis Adat Budaya Tionghoa atau MABT di Kalimantan Barat. Jadi sekarang tergabung dalam Perkumpulan Merah Putih. Dan di dalam PMP ini, Perkumpulan Merah Putih ini ada 22 organisasi etnis. Jadi semua tokoh masyarakat yang ada di Indonesia berkumpul di Perkumpulan Merah Putih. Nah, kami sudah saling kenal, ya. Jadi saling mengisi, dan kita banyak mengadakan kegiatan-kegiatan juga. Nah, setiap bulan mengadakan kopi morning, mengadakan acara. Malahan pernah kita datangkan satu tokoh nasional, Pak
Azumardi Azra. Azumardi Azra. Pernah datang beliau ke Kalbar dalam acara Kopi Morning. Jadi sebenarnya penyikat ini sangat penting sekali ya, supaya apa, di masyarakat ini keadaan sosial bisa teratasi, terutama nggak terjadi gesekan-gesekan. Yang harapan kita memang ke arah sana. Terima kasih sekali nih Pak Suryanto, banyak sekali memberikan pencerahan. Mungkin terakhir Pak, apa yang bisa dipesankan untuk umat beragama Pak di Kalbar, baik di internal Konghucu maupun umat yang lain di dalam rangka membangun kerukunan dan terus merawat harmoni di tengah-tengah bangsa yang sangat membutuhkan persatuan dan persaudaraan, Pak Sur. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya segala sesuatu itu mulai dari diri sendiri. Itu paling penting. Diri sendiri. Kalau diri sendiri baik, akan mempengaruhi keluarga kita, lingkungan di sekitar masyarakat kita, teman-teman kita, bahkan makin meluas sampai nasional, bila perlu internasional. Paling penting itu adalah diri sendiri. Bina diri sendiri dengan baik dulu. Ya, misalnya kita sendiri nggak baik, bagaimana mau bina pihak lain? Apakah itu umat atau yang lain-lain? Nah, paling penting adalah diri sendiri dulu. Pengendalian diri, ya, perbuatan dan sebagai teladan. Nah, kalau ini sudah baik, otomatis lingkungan di sekitarnya ada baik. Jadi jadikanlah diri sendiri sebagai teladan. Jadikanlah diri sendiri sebagai teladan. Sahabat-sahabat kerukunan di Kalimantan Barat, seluruh anggota FKUB Provinsi Kalbar, pengurus dan anggota FKUB di seluruh kabupaten kota di wilayah Kalimantan Barat. Terima kasih Pak Sur sudah membersamai kita pada kesempatan hari ini. Banyak sekali pencerahan dari Pak Sur, dari Matakin mewakili Konghucu, baik nilai-nilai teologis, nilai-nilai falsafah, nilai-nilai sosial sebagai pemicu untuk melahirkan kerukunan dan perdamaian. Kita semua sebenarnya saudara, karena itu rawat terus persaudaraan kita untuk membangun bangsa dan negara agar terus maju dan jaya ke depan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di seri dialog kerukunan bersama tokoh agama. Saya mohon pamit mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.